Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di BOM channel Bimbingan Online Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan ulas pembahasan tryout P3K PGSD dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM channel. Baik, untuk soal yang pertama, tryout SIM PKB PGSD terkait dengan dimensi 3, silahkan diperhatikan. Kardus tersebut mampu memuat 525 balok satuan yang berukuran sama. Panjang balok satuan 21 cm, lebarnya 15 cm. Berapakah banyak tumpukan balok satuan dalam kardus? Baik, kita akan selesaikan soal seperti ini. Pertama, perhatikanlah bentuk dari kardus. Sebenarnya, bentuk kardus ini merupakan suatu kubus di mana sisinya adalah sama, 105 cm. Untuk menentukan banyak tumpukan balok satuan dalam kardus, kita harus mengetahui tinggi dari balok satuan. Dan untuk mencari tinggi balok satuan, kita harus mengetahui volume balok satuan. Di mana volume balok satuan didapatkan dari volume kardus, sisi kali sisi kali sisi, dibagi dengan balok satuan yang bisa dimuat, 525. Kita coret-coret. 525 dibagi 105. 5. Kemudian 105 dibagi 5 sama dengan 21. Sehingga volume balok satuan sama dengan 21 kalikan 105. Kemudian langkah selanjutnya, volume balok satuan P kalikan L kalikan T, panjang kalikan lebar kalikan tinggi, di mana volume balok satuan sudah diketahui 21 kalikan 105. Panjangnya balok satuan 21, lebarnya 15, kemudian tinggi. Kita coret-coret lagi, sehingga tinggi didapatkan dari 105 per 15. Tinggi sama dengan 7. Belum sampai di situ, untuk mencari banyaknya tumpukan balok satuan, didapatkan dari tinggi kardus dibagi dengan tinggi balok satuan. 105 dibagi 7 yaitu 15. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Baik, untuk soal yang kedua terkait dengan dimensi 2, di antara bangun-bangun segitiga di bawah ini yang tidak memiliki simetri lipat. Baik, kami jelaskan terlebih dahulu tentang simetri lipat. Simetri lipat ini merupakan jumlah lipatan yang membuat suatu bangun datar menjadi dua bagian yang sama besar. Kita ambil contoh segitiga sama sisi. Jumlah simetri lipatnya ada 3. 1, 2, 3. Ketika kita lipat, menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian contoh yang kedua, segitiga sama kaki. Jumlah simetri lipatnya ada 1. Kemudian contoh berikutnya adalah segitiga siku-siku. Sehingga jawaban yang tepat, yang tidak memiliki simetri lipat adalah segitiga sembarang. Soal berikutnya terkait dengan pola bilangan, silahkan diperhatikan. Pola 1, pola 2, pola 3, pola 4, pola 18. Kemudian jumlahnya pola 1, 1. Pola 2, 4 didapatkan dari 1 plus 3. 9 didapatkan dari 1 plus 3 plus 5. Silahkan diperhatikan. Pola seperti ini merupakan suatu deret bilangan gasal atau ganjil. 1, 1, 3, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Baik, untuk mencari M, silakan diperhatikan jumlah bilangannya. Pola ke-1, 1, pola kedua, 4, 2 kuadrat 4, pola ketiga, 3 kuadrat 9, pola keempat, 4 kuadrat, pola ke-18 sama dengan M. Sehingga M di sini sama dengan 18 kuadrat, yaitu 384.
Baik, untuk mencari N ini merupakan suku terakhir dari pola ke-18. N sebenarnya simbol yang paling pas itu adalah UN, suku terakhir. Karena polanya ini merupakan pola suatu deret bilangan gansel atau ganjil, kita akan gunakan perumusan 2N-1. N-nya berbeda dengan soalnya. Kalau N ini merupakan pola ke-nya. Artinya, untuk mencari suku terakhir pola ke-18, maka N yang ini diganti 18. 36-1, 35. Sehingga suku terakhirnya, UN-nya sama dengan 35. Perhatikanlah soalnya, M-2N. M-2N. Sehingga hasil akhirnya adalah 254. Baik, untuk soal berikutnya terkait dengan deret aritmatika, silakan diperhatikan. Jumlah suku-suku deret aritmatika yang suku pertamanya 52, suku terakhirnya 148, dan beda sama dengan 4 adalah. Pada soal ini diketahui A sama dengan 52, suku pertama, kemudian suku terakhir UN, beda B sama dengan 4. Jumlah suku-sukunya kita gunakan perumusan SN sama dengan N per 2, suku pertama plus suku terakhir. Baik, untuk langkah pertama kita akan mencari N terlebih dahulu dengan menggunakan rumus UN. Sama dengan A plus N-1B. Suku terakhir, suku pertama, banyak suku, kemudian B adalah beda. Kita masukkan ke perumusan. Kita kalikan 4 terlebih dahulu. Kemudian kita akan jadikan 1 ke sebelah kiri, 100 sama dengan 4N, sehingga N di sini sama dengan 25. Baik, setelah ketemu N, kita akan mencari jumlah sukunya. S25 sama dengan 25 per 2, suku pertama plus suku terakhir. Kita akan selesaikan, sehingga hasil akhirnya adalah 2.500. Dan jawabannya tidak ada yang benar. Selanjutnya, kita disediakan suatu tabel distribusi kumulatif. Kita akan mencari nilai rata-rata. Nilai, kemudian frekuensi. Untuk mencari rata-rata, sebaiknya kita akan gunakan rataan sementara. Nilai atau kelasnya ini, kemudian FI-nya sama. Langkah pertama, kita akan mencari titik tengah terlebih dahulu. Tengah-tengahnya. 45,5, 55,5, dan seterusnya. Langkah berikutnya, menentukan salah satu kelas untuk dijadikan rataan sementara. Kita bebas menentukan mana yang dijadikan rataan sementara, tetapi sebaiknya di bagian tengah. 65,5 kita akan jadikan rataan sementara. Langkah selanjutnya, menentukan DI. DI ini merupakan XI dikurangi rataan sementara. Artinya, pada merah ini, 65,5 dikurangi 65,5, tentunya 0. Kemudian 55,5 dikurangi 65,5, angkanya pas, min 10. 45,5 dikurangi 65,5, min 20. Dan begitu seterusnya. 75,5 dikurangi 65,5, 10, 20, 30. Lanjut, langkah selanjutnya, VD itu perkalian FI kalikan DI, kita kalikan, angkanya mudah. Kemudian kita jumlahkan 40, VD-nya kita jumlahkan 220. Sehingga rata-rata sama dengan rataan sementara yang kita pilih tadi, ditambah dengan jumlahan VD, dibagi dengan jumlahan FI. 65,5 plus 5,5.
sehingga rata-rata sama dengan 71. Soal selanjutnya ini terkait dengan gaya, silakan diperhatikan soalnya. Pada soal ini diketahui gaya sebesar 20 Newton, F sama dengan 20 Newton. Kemudian, percepatannya A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Untuk mencari massa benda, kita gunakan rumus F sama dengan M kalikan A. Kita masukkan angkanya, 20 sama dengan M kalikan 2, sehingga M di sini sama dengan 10. Dan ingat, satuan dari massa adalah kilogram. Jawaban yang benar adalah D. Soal berikutnya masih terkait dengan gaya, silakan diperhatikan. Jika massa benda 50 kg, kemudian percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, arahnya ke bawah. Berapakah gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda tersebut? Massa dipengaruhi oleh gaya gravitasi, maka muncullah suatu berat, yaitu V, di mana V ini sama dengan M kalikan G, massa yang dipengaruhi oleh gravitasi. 50 kalikan 10, sehingga beratnya sama dengan 500. Kemudian, untuk mencari gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda tersebut, maka F sama dengan W, yaitu 500 Newton. Selanjutnya, kali ini terkait dengan pantun, silakan diperhatikan, dibaca dengan teliti dengan seksama. Pantun di bawah ini termasuk jenis pantun. Apakah sukacita, jenaka, nasihat, teka-teki, duka cita? Silakan diperhatikan soalnya. Jawaban yang tepat adalah pantun jenaka. Lanjut soal berikutnya terkait dengan jenis teks. Silakan dibaca dengan teliti dengan seksama. Kemudian, perhatikan inti dari permasalahannya. Penggalan teks di samping termasuk jenis apakah prosedur, narasi, deskripsi, eksposisi, eksplanasi. Baik, kami jelaskan terlebih dahulu tentang opsi A, B, C, D, E. Prosedur berisikan langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Kemudian narasi ini merupakan menceritakan kejadian secara detail, awal, tengah, kemudian akhir. Deskripsi ini merupakan suatu gambaran objek secara jelas dan rinci. Eksposisi ini merupakan karangan yang berisi gagasan dan fakta. Eksplanasi ini merupakan suatu proses mengapa, bagaimana, kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Sehingga jawaban yang tepat di antara A, B, C, D, E adalah eksplanasi. Berikutnya, setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa atau agama disebut sebagai apakah pembantaian, kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, agresi, kejahatan perang. Jawaban yang tepat adalah kejahatan genosida. Demikianlah tadi pembahasan singkat tryout P3K PGSD dari SIM PKB dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.